Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Oke guys, selamat malam. Malam di Jogja. Hari ini saya akan mengajukan pertanyaan ke teman-teman. Kalau saya bertanya, mana yang lebih penting, keluarga atau karir? Apa jawaban teman-teman? Direnungkan dulu ya. Dalam waktu 5 detik. Keluarga atau karir? Pasti jawaban teman-teman adalah keluarga. Common sense. Tapi kalau di realita, begitu teman-teman mengatakan keluarga lebih penting ketimbang karir, kadang-kadang realitanya yang teman-teman hadapi, teman-teman mengutamakan karir ketimbang keluarga. Mungkin teman-teman berargumentasi, konteks saya tentunya masalah kerja 9 to 5 ya. Teman-teman berargumentasi, saya melakukan kerja 9 to 5 ini untuk keluarga. Oke, kita hitung waktu yang Anda pakai untuk 9 to 5. 9 to 5 itu 8 jam, pulang balik 10 jam, 12 jam, oke udah setengah hari. Dari 24 jam sudah 50% atau lebih kalau teman-teman commuting dari Bogor, Jabodetabek misalnya ke Jakarta, mungkin lebih dari 12 jam per hari. Jadi 50% waktu sudah di luar rumah. Artinya, jika teman-teman punya anak yang masih jebrol dari bayi, butuh momongan, maka teman-teman akan kehilangan golden age-nya, masa-masa keemasannya, di mana dia ingin meniru kita sebagai orang tua untuk masa depannya. Nah, kalau ada pertanyaan keluarga atau karir yang lebih utama, saya selalu teringat salah satu quote dari bukunya Stephen R. Covey tentang 7 Habits, tepatnya habit yang pertama, yang kedua, first thing first, dahulukan yang utama. Yaitu dia bertanya ke kita, berapa banyak sih orang yang diranjang kematiannya mengharap untuk kembali ke kantor? Coba teman-teman jawab. Ini pertanyaan retorik ya, yaitu jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang saat dia sudah tahu dia akan mati, sudah berat meninggalkan tempat tidur, tapi tetap berusaha untuk absen. Ya, ada ada kasus-kasus yang sampai mati di kantor ya. Itu kita tentu nggak mau seperti itu. Oke, itu membuktikan bahwa saya sebenarnya antara keluarga dan karir atau kerja, keluarga itu selalu lebih utama. Nah, dalam hal first thing first, mendahulukan yang utama, karena kesibukan kita, kadang-kadang kita menyadarinya setelah berpuluh-puluh tahun setelah itu. Dan kita berarti maju ke quote selanjutnya dari Stephen R. Covey. Dia mengatakan, don't put your ladder against the wrong wall. Jangan letakkan tanggamu di tembok yang salah. Bayangkan kalau kamu butuh menempuh suatu perjalanan membawa tangga, karena kamu tahu akan ada beberapa pilihan-pilihan tembok. Dan ada 3 tembok yang kamu belum tahu di balik itu mana yang kamu cari. Oke, kamu coba di tembok pertama. Kamu membawa tangga dengan 10 anak tangga sampai di ujung tembok, 10 anak tangga, salah ternyata. Oke, kamu coba lagi yang kedua. Coba lagi 10 anak tangga, salah kedua. Oke, kamu coba lagi yang ketiga, 30 anak tangga, salah ini, harusnya yang tadi. Harusnya yang mana saya nggak tahu. Kalau sekedar anak tangga, kamu akan lelah aja. Lelah ya, bahkan sekedar olah fisik, that's fine. Tapi kalau anak tangga adalah waktu, 1 anak tangga adalah 1 tahun, dan jika kamu menempuh 30 tahun baru menyadari sebenarnya keputusan yang benar adalah bukan yang ini, bukan di 3 tembok ini, di tembok yang lain. Bagaimana cara mengulangnya? Oke, kita kembali lagi ke episode sebelumnya. Saya mengatakan, jika kamu sekarang berada di posisi muda, masih bisa memilih, menentukan, maka pilih yang membuat kamu lebih ringan dalam menjalani hidup. Tapi jika kamu berada di posisi yang tidak bisa memilih lagi,
maka ya sudah, syukuri. Karena mensyukuri itu adalah ya, apalagi yang bisa kamu lakukan kecuali mensyukuri. Oke. Nah, teman-teman, kalau kamu saat ini masih nggak punya tanggungan anak istri misalnya yang masih menjomblo, nah santai. Kalau ada pertanyaan keluarga atau karir, tentu kamu jawabanmu akan karir, karena banyak kan istilah kerja dulu, nabung modal, kemudian balik kampung. Oke, teman-teman TKI, TKW seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwasanya keluarga dan karir tetap selama-lamanya keluarga lebih penting. Nah, kemudian begitu kamu sudah menyadari bahwasanya kalau keluarga itu lebih penting, maka carilah suatu ruang kerja, framework kerja, cara hidup yang membuat kamu benar-benar bisa mudah mengimplementasikan prioritas bahwasanya keluarga itu lebih penting dari karir. Saya bicara tentang remote work. Dan remote work karena sehari-hari kamu di rumah dan kamu bisa memutuskan keluar rumah atau tidak berdasarkan keinginanmu sendiri, itu artinya kamu benar-benar bisa 24 jam dengan istri, dengan anak-anak, dan melihat dia tumbuh kembang dan mengarahkan cara berpikirnya, membimbingnya sampai kamu benar-benar tidak pernah bisa lupa bagaimana dia tertawa pertama kali, berjalan pertama kali, atau bagi yang muslim mengajak anak-anak kita pertama kali sholat berjamaah di masjid, untuk kemudian istiqomah. Dan ini sulit sekali kalau kamu kerja di kantor. Kalau kamu kerja di kantor, kemungkinan kamu bisa mengajakmu anak-anakmu latihan sholat berjamaah adalah weekend. Karena kalau kamu berangkat 9 to 5, berangkat jam 5, anakmu subuh mungkin sulit diajak sholat subuh, pulang kamu isya udah tidur, jadi nggak mungkin. Kemungkinan hanya di weekend aja. Bahkan kalau kamu menghitung-hitung berapa kali kamu mengajak anakmu yang laki-laki sholat Jumat, kemungkinan dalam setahun cuma 3 kali atau 4 kali selama ada Jumat dan tanggal merah. Bayangkan di mana kamu bisa memilih ruang dan waktu untuk bekerja, remote work. Kamu bisa memilih mengajak anakmu jalan-jalan dan tetap ada pekerjaan yang bisa kamu lakukan selama kita berjalan-jalan. Nah, teman-teman, kalau kamu sudah punya kemantapan atau ini benar bahwasanya kerja remote work itu membebaskan kita dari menentukan bahwasanya keluarga lebih penting dari karir, maka jika kamu sudah menentukan dan memahami, maka kejarlah. Salah satu mentor saya yang utama dari remote work itu Mas Aditya Agustiana. Dia pernah mengatakan bahwasanya remote work itu totally worth fighting for, sesuatu yang sangat worth untuk diperjuangkan. Diperjuangkan bukan berarti kamu akan sukses ya. Kamu benar-benar berusaha keras untuk sukses, harus. Tapi itu worth sekali. Kalau kamu bisa mencapai posisi remote work, segala kemudahan hidup bisa lebih mudah kamu capai. Ini bukan sekedar kata-kata PHP, kata-kata seorang motivator yang memberikan harapan-harapan palsu ya, memberikan kata-kata keindah. Tapi saya menilai dari diri saya sendiri dan teman-teman, tapi khususnya saya menilai diri saya sendiri. Saya pernah mengalami kerja di kantor, tepatnya saya saat berkeluarga. Pertama kali saya kerja di rumah, ada suatu bisnis ada suatu bisnis skripsi yang saya kerjakan dari rumah. Kemudian satu keadaan di Jogja itu tahun 2010 kalau nggak salah, Jogja Gunung Merapi meletus, mahasiswanya kabur semua, income menurun. Kemudian saya mencoba ngantor. Baru saya menyadari di Jogja saya ngantor, baru saya menyadari bahwa kerja di rumah itu luar biasa. Saya bangun di Jogja saat 9 to 5, bangun kantor, pulang lagi. Saya mikir konyol sekali, ngapain saya ngerjain sesuatu yang bisa saya lakukan di rumah tapi harus di kantor. Dan ngelihat saya berangkat dengan anak saya masih 2 tahun yang biasanya saya gendong sambilan coding, kan saya konyol. Akhirnya nggak bisa bertahan lama, cuma 3 bulan resign. Kemudian balik ke remote work sampai sekarang. Tapi kemudian di tahun 2012 saat itu saya dapat tawaran kerja di Jakarta yang menggiurkan. Saya ditawarkan kerja di PBB, United Nations, di FAO, Food and Agriculture Organization.
Jakarta, Kementerian Kehutanan. Nah, saya tergoda karena wah ini keren banget ya. Saya terima deh. Nah, saya terima dan saya mulai lebih paham lagi bahwasanya kerja 9 to 5 itu gila-gilaan banget menghabiskan resource yang kalau kamu tidak pernah stay setelah lulus kuliah, kamu tidak pernah mengalami masa-masa nggak ada kerja di rumah, kamu nggak akan menyadari. Contoh seperti ini, saya punya hobi capoeira. Dalam seminggu saya bisa 2 kali bolak-balik dari ke gedung Sabah Pramana UGM sore jam 4:30. Nah, begitu saya ke Jakarta, saya mencoba mencari latihan. Tapi gimana caranya saya latihan? Karena saya pulang dari kantor jam 5. Itu sudah exhausted banget, udah capek banget, udah gak kepikiran lagi mau ngapa-ngapain. Tapi karena pingin banget, saya coba deh latihan capoeira di Blok M. Saat itu FAU di Tamrin. Mungkin sekarang masih di Tamrin, Menara Tamrin. Oke, saya coba berangkat dari kantor jam 5 sampai sana jam 7. 2 jam berjibaku di atas Transjakarta. Sampai sana udah payah ya, udah mau mumet udah. Tapi tetap latihan, selesai latihan jam 9 sampai rumah jam 11, sampai kos jam 11. Saya udah geblak. Dalam setahun saya cuma bisa maksa latihan 2 kali. Itu udah payah banget. Nah, kalau kamu saat ini punya hobi ya, kamu masih mahasiswa sekarang dengarkan podcast saya, masih mahasiswa dan kamu punya hobi, maka sadarilah begitu kamu mulai ngantor, hobimu itu akan hilang. Mungkin persentasenya 90% hilang. Kalau kamu punya, apalagi kalau hobimu itu bukan di weekend, lebih hilang lagi. Kalau hobimu di weekend dan kamu nanti berkeluarga, akan hilang lagi karena anak-anak nggak akan jadi prioritas utamamu, bukan hobimu lagi. Dan masih banyak lagi sih hal-hal yang bisa saya discuss tentang remote work. Ini kebetulan saya lagi ada ide dan saya tuangkan. Dan teman-teman, episode ini title adalah Totally Worth Fighting For. Maka saya akan berusaha jelaskan ke teman-teman bahwa remote work it's totally worth fighting for. See you in the next episode. Bye.